Oke, kita buka Yohanes 14 ayat 27. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Ada dua perkara di situ dengan satu tujuan yang sama. Yaitu damai sejahtera kita terima. Jadi sebenarnya tujuan Bapa kita salah satunya adalah memberikan damai sejahtera itu buat manusia. Kenapa manusia harus menerima damai sejahtera? Kembali lagi ke masa yang lampau. Ketika Adam dan Hawa melakukan sebuah kesalahan, tidak ada lagi yang disebut dengan damai sejahtera itu dalam kehidupan setiap manusia. Katakan sebelah kiri kanan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena manusia telah jatuh dalam dosa. 1, 2, 3. Ngomong kuat, manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. 1, 2, 3. Ya, sudah kehilangan kemuliaan Bapa berarti salah satunya kehilangan damai. Kehilangan apa? Katakan kehilangan damai sejahtera. 1, 2, 3. Ciri orang yang kehilangan damai sejahtera itu di bagian bawah. Gelisah dan gentar hatinya. Orang gelisah, orang gentar sudah pasti penuh dengan apa? Kecemasan. Kalau penuh dengan kecemasan, so pasti apa? Penuh dengan katakan sebelah kiri kanan. Khawatir, takut, lahir gelisah, kecemasan, kebimbangan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati, 1, 2, 3. Ya, jadi kalau kamu sudah kehilangan damai sejahtera, artinya sudah kehilangan kekuatan untuk berdiri kuat. Kalau sudah tidak kuat berdiri kuat teman-teman, sudah otomatis yang ada yang hidup dalam diri seseorang adalah apa? Ketakutan dan kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan, kegelisahan, gentar dia punya hati, ketakutan yang ada. Coba lihat sebelah kiri kanan, penting damai sejahtera itu hidup di dalam kamu. Ngomong kuat, 1, 2, 3. Penting tidak? Sangat penting. Kalau tidak, katong dapat masalah sedikit, drop. Katong dapat tekanan sedikit, drop. Katong dapat masalah sedikit, drop, down. Coba lihat sebelah kiri kanan. Betul tidak? Berapa banyak dari teman-teman yang punya masalah sekarang? Stres tidak? Jujur tidak apa-apa. Stres, pas semua orang ada masalah pasti stres lah. Ada tekanan pasti stres lah. Tetapi sampai tidak kamu dalam tahap ini menjadi gelisah, menjadi tidak bisa lagi mengandalkan Bapa, menjadi orang yang susah sekali untuk berdoa, mencari wajah Bapa, berubah sungguh-sungguh. Sampai di situ atau sonde? Atau masih mengandalkan dia? Sudah dalam masalah besar tapi tetap berharap sama dia. Kasih tahu sebelah kiri kan, harusnya begitu. 1, 2, 3. Tapi kenyataannya tidak begitu. 1, 2, 3. Iya toh? Kenyataannya ketika punya masalah cari teman. Katong naik gunung kok. Kayaknya beta penat nih. Katong ke pantai kok. Kayaknya butuh sesuatu nuansa yang baru. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati ya. 1, 2, 3. Yang bisa buat kita kuat itu damai sejahtera. Karena itu kekuatan kita teman-teman. Makanya kamu lihat bahasanya Bapak kita. Damai sejahtera ku tinggalkan di sini bagi kamu. Setelah dia tinggalkan buat kita, dia bilang apa? Damai sejahtera ku berikan kepada kamu. Sudah ditinggalkan di situ, kamu ada proses lagi untuk kamu menerima damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu tidak semua orang bisa terima. Dia tinggalkan di bumi ini ya. Lewat apa? Lewat salibnya, lewat penderitaannya. Lewat perkataan sudah selesai, lewat perjuangan dan pengorbanannya. Sudah selesai, setuju katakan amin. Damai sejahtera dia berikan di seluruh dunia. Tapi siapa yang bisa terima? Siapa yang mampu menerimanya? Maka dia bilang apa? Aku berikan damai sejahtera itu kepada kamu. Siapa? Mereka yang tidak gelisah. Mereka yang tidak gentar. Mereka yang tidak gelisah dan tidak gentar itu siapa? Mereka yang benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan sebelah kiri kanan. Kamu sudah percaya atau belum percaya sungguh-sungguh? 1, 2, 3. Karena yang bisa terima damai sejahtera itu hanya orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Ku tinggalkan damai sejahtera dan ku berikan damai sejahtera. Kata ku tinggalkan itu berarti dia taruh di situ sah. Kemudian ada proses aku berikan damai sejahtera kepada kamu. Berarti ada sesuatu tindakan proses yang dia berikan.
Pertama dia tinggalkan saja, taruh di situ. Setelah itu dia ambil yang damai sejahtera, dia kasih. Pasti ada dia punya syarat. Dia punya kualifikasinya baik-baik. Ini harus begini. Orang yang bisa layak menerima damai sejahtera itu seperti ini, seperti ini. Makanya kalau kamu mau pelajari orang yang model apa yang layak menerima damai sejahtera, kamu baca lagi di Matius pasal yang kelima tentang ucapan di bukit, tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Mana ada orang lapar dan haus disebut bahagia? Mana ada orang miskin disebut berbahagia? Berarti ada sesuatu yang diinginkan oleh pencipta kamu dan saya ini untuk dimengerti, untuk kamu miliki dalam hidup. Karena disebut bahagia, disebut damai sejahtera dan sukacita kamu miliki dan kamu terima. Itu bukan sekedar kamu, yang penting saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah punya damai sejahtera. No. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ada perjuangan yang harus kamu kerjakan. 1, 2, 3. Kenapa saya bilang ada perjuangan? Karena untuk melahirkan pengampunan dan damai sejahtera ditinggalkan saja butuh proses, butuh perjuangan. Butuh dia mengorbankan tubuh dagingnya. Butuh dia tergantung di Golgota, teman-teman. Amin. Butuh dia masuk dalam goa, dalam lubang kubur. Butuh dia turun ke dalam dunia orang mati. Butuh itu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Habis itu lu tinggal terima santai saja. Makanya jangan jadi orang Kristen manja. Cukup percaya pasti selamat. Ada sungguh-sungguh di belakang. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Makanya kamu kalau lihat di mana tuh. Yohanes 14 sama tuh dia bilang begini. Siapa yang mengatakan mengasihi aku. Maka dia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi kasih itu sama dengan mau melakukan kehendaknya Bapa. Percuma kau punya bahasa roh. Percuma kau punya bahasa malaikat, bahasa bumi. Semua bahasa di dunia ini lu tahu habis. Percuma lu punya pengetahuan yang terselubung, semua pengetahuan, pengertian yang luar biasa lu punya. Tapi kalau lu tidak punya kasih, semuanya tidak berguna. Jadi Anda harus bisa pahami ini baik-baik. Kalau Anda mau menerima damai sejahtera, butuh sebuah proses perjuangan dari diri kita. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak gampang. Lagi, ya. Kan semua pembantu bilang yang penting percaya kepada Tuhan Yesus, kau pasti selamat. Dia berikan jaminan keselamatan buat kamu. Amin. Jaminan keselamatan itu kau sudah pegang. Tetapi untuk bisa mencapai jaminan keselamatan ini mampu membuat kamu menerima keselamatan secara utuh. Kau harus berjuang dong. Makanya dia bilang apa? Kerjakan keselamatan kamu. Lu sudah terima jaminan itu. Lu kerjakan sudah. Bukan berarti lu terima keselamatan lalu lu diam-diam. Lu buat dosa di sana, lu buat dosa di situ. Lu bikin ini, lu bikin itu yang menyakiti hati Tuhan. Tinggal lu datang, beta minta ampun, selesai. Tidak sesederhana itu teman. Bapak kita memang maha kasih, maha pengampun. Tapi dia punya tali pengukur buat Anda dan saya. Dia punya mene-mene tekel urfasim. Dia punya sesuatu standar buat kamu dan saya. Dia punya batasan demi batasan teman-teman. Makanya semua orang itu punya apa namanya? Dia punya tempat, dia punya kirbat masing-masing. Jadi kalau kau punya kirbat atau tempat penampungan dosamu sudah penuh, makanya lu layak pulang cepat-cepat. Kalau lu punya tempat ini penampungan dosanya belum penuh, usahakan jangan sampai penuh. Lu harus betul-betul membersihkan sehingga lu punya cawan ini bukan cawan murka, tetapi cawan berkat buat kamu dan saya. Kalau sonde tiap hari buat dosa, so percaya Tuhan Yesus juga masih tetap buat dosa, pikiran kotor. Oh saya tidak maki kakak, tapi pikiran. Karena ketumpung Bapak Yesus ini bukan main-main. Dia punya sensitivitasnya lebih tinggi. Dia turun ke bumi, dia kasih tahu. Kemarin lu bilang pakai fisik tusuk orang bilang membunuh. Tapi sekarang membenci sudah disebut membunuh. Mendendam sudah disebut membunuh. Dulu orang pikir dengan dia rajin ke sinagoge, dia pergi ke bait suci, sudah cukup. Tapi ada yang lebih ekstrim dari situ. Bukannya sekedar kau pergi ke ibadah, tapi hatimu jauh dari dia. Kakak dia sangat sensitif. Oleh karena itu kalau kamu mau betul-betul punya damai sejahtera, punya sukacita di dalam diri kamu, butuh sebuah perjuangan. Kamu harus jadi miskin duluan. Kamu harus berduka cita duluan. Coba lihat sebelah kiri kanan, siap miskin. Miskin dalam artian apa? Bergantung, berharap, dan tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kasih tahu sebelah kiri kanan, miskin itu bukan berarti tidak punya harta apa segala macam. Memang lu jadi pengemis di luar sana. Tidak.
Kasih tahu sebelah kiri itu miskin rohani dalam artian lu tidak berdaya, lu tidak bisa buat apa-apa tanpa dia. Setuju, katakan amin. Lu sangat amat membutuhkan dia. Sekarang pertanyaan saya, sudahkah engkau mengandalkan dia secara 100% dalam hidupmu atau tidak? Atau kamu masih mengandalkan kekuatan kamu? Atau kamu masih merasa bahwa saya punya pekerjaan, saya punya hasil uang, saya punya uang, saya bisa kuat. Kasih tahu beda-beda tipis ya, orang sukacita karena dia punya uang. Dengan dia punya sukacita karena dia punya Yesus 100%. Itu beda-beda tipis. Nanti akan dibuktikan ketika dia nol betul-betul. Dia masih punya sukacita dan namanya sejahtera atau sonde. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau masih punya uang di dompet. Pasti masih punya rasa aman-aman saja di hati. Coba lihat. Kapan kamu merasa mulai tidak aman? Pasti tidak punya apa-apa. Di rekening kosong. Dompet kosong. Bensin mulai mati hidup. Uang sonde ada. Nah, itu mulai rasa sudah. Apakah benar-benar damai sejahtera dan sukacita itu kau miliki? Kau mengandalkan dia atau tidak? Itu kentara sekali. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi, jangan bilang saya punya damai sekarang. Karena ada Tuhan atau ada doi. 1, 2, 3. Senang ada uang atau senang ada Tuhan? Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba tanya. Sekarang ini senang ada Tuhan atau senang karena ada doi? Coba tanya, jujur-jujur saja tidak apa-apa. Ayo latih imanmu ketika kamu tidak punya apa-apa. Punyakah damai sejahtera itu? Punyakah ketergantungan kamu kepada penciptamu? Jadi kan kentara sekali kita jadi Kristen tapi Kristen KTP. Kristen keturunan. Bukan Kristen yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Mau lu pelayanan sejuta umat ke? Mau lu punya pelayanan ini pagi, bangun pagi langsung pelayanan. Tutup mata baru lu tutup tidur ini. Pokoknya lu sibuk sekali. Mau pelayanan di gereja, mau pelayanan di persekutuan, mau pelayanan di kantor, mau pelayanan di sekolah. Lu semua selalu tampil. Ya. Tapi pas ada uang mulai gelisah. Mulai cari cara untuk bagaimana menghasilkan uang. Baik-baik saja. Tetapi kalau dasar damai sejahtera kita adalah uang, kakak. Maka ketika kita tidak punya uang sama sekali, kita menjadi orang yang geli, kita menjadi orang yang gentar hati. Tidak lagi menaruh iman percaya kepada Bapa ini 100%. Di saat itulah pintu gerbang itu terbuka untuk maut serang kamu dan saya. Makanya kenapa Alkitab bilang gini, ikatkanlah dirimu dengan mamon. Kamu mengikat diri dengan mamon, tujuannya bukan kamu dikuasai oleh mamon. Tetapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan mamon, kamu bisa melepaskannya tanpa keterikatan di dalam hati dan pikiran kamu. Ada amin? Jadi artinya apa? Kamu butuh uang? Ya. Tapi bukan berarti uang itu segala-galanya buat saya. Kamu butuh ini? Ya. Tetapi bukan itu menjadi prioritas hidup saya. Saya memakai uang sebagai alat tukar, alat jual beli, alat untuk bikin ini. Tapi bukan berarti dia adalah sumber damai sejahtera saya. Setuju, katakan amin. Saya bekerja banting tulang untuk mendapatkan uang. Toh ujung-ujungnya juga beli baju, beli pakaian, beli makan yang habisnya di jamban. Baju habis kotor kalau bukan di panti asuhan sana. Kemudian pergi jadi tempat lap-lap kaki. Padahal dulu beli 500.000. Beli dulu jeans ini hampir 1,5 juta. Tapi ujung-ujungnya jadi kain lap. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Uang habis di situ toh 1, 2, 3. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Tapi ingat, damai sejahtera itu bukan lahirnya dari doi. 1, 2, 3. Amin. Karena kalau lahir dari doi sumbernya kejahatan. Cinta akan uang adalah akar dari segala. Siapa sini cinta uang atau cinta Tuhan? Coba saya tanya. Kalau kamu sudah tidak bisa hidup tanpa uang, berarti kamu cintanya uang. Kalau kamu bisa hidup tanpa ada uang, berarti kamu cinta Tuhan. Saya tidak bisa hidup kalau tidak ada uang di dompet, Kafik. Minimal 100.000 kali 10 kah. Pokoknya ketong jalan itu ada kah? Ketong tahu di jalan ketong ada apa? Kan ada uang. Kasih tahu sebelah kiri ada Yesus. 1, 2, 3. Hanya kadang-kadang kita memperkecil iman kita. Betul tidak? Makanya kita tidak pernah mengalami damai sejahtera. Kita tidak pernah mengalami sukacita. Kenapa? Ketong selalu punya pegangan namanya uang. Yang berikut, apa yang membuat orang tidak damai sejahtera? Karena dia fokus kepada siapa yang selalu mendampingi dia. Yang mendampingi dia kakaknya, adiknya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hidupmu itu bukan bergantung kepada manusia.
Tapi kepada Bapa baru punya damai sejahtera. 1, 2, 3. Kafik, kalau beta nih jalan kalau son ada ini beta son bisa. Beta harus ada yang di samping. Oh, kalau begitu lu jalan ini. Kakak, beta po hati batola balakang nah. Batong dua son bacocok dari awal, ketong ada di komunitas ini son de. Coba lihat, jadi lu mau mana yang itu sa? Itu sa. Coba lihat sebelah kiri kananmu, damai sejahteramu engkau ukur dengan orang, berarti kau tidak cinta Tuhan. 1, 2, 3. Apalagi pilih orang, kasih tahu sebelah kiri kan, lu rasisme. Rasis lu. Mau yang ini, saya mau yang hitam saja, tidak mau yang putih, rasis kamu. Saya mau yang keriting-keriting saja kakak, saya tidak mau yang putih-putih, terlalu ketong kegeli begitu. Rasis nih. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bertobat kamu. 1, 2, 3. Ya toh. Siapa sih tukang bapilih. Karena kalau jalan dia beta kurang damai sejahtera. Siapa yang pernah begitu? Coba. Karena ada ketidakcocokan dia waktu di gereja kah, waktu dibuat acara di mana, kode pemuluh terlalu ombeng toh. Jadi lu sudah terima. Tiba-tiba dalam satu kesempatan lu harus jalan dengan dia. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, lu harus jalan dengan dia. Wih, lu mau omong sonde omong. Lu mau ketawa juga sonde, lu hanya cuma senyum-senyum sini sa. Jadi sepanjang jalan kenangan kupang soe niki-niki, lu sonde omong satu kata ju. Akhirnya lu yang disuruh untuk doa, tiba-tiba doa pembuka lu. Damai sejahtera sonde ada. Urapan apa atau kuasa apa yang lu lepas. Makanya saya bilang, Alkitab bilang apa? Alkitab bilang ini, berdamailah dengan semua orang. Supaya lu penuh dengan sukacita. Lu jangan pilih-pilih orang, jangan juga hanya mengandalkan satu orang. Tuhan punya banyak cara untuk menolong Anda. Kadang-kadang Tuhan punya cara memulihkan kita tuh kakak. Dengan orang yang kita tidak sangka-sangka, itu yang tolong kita. Orang yang paling kita benci, orang yang paling kita tidak suka, orang yang kita tolak dalam nama Yesus dalam kita pun hidup. Setiap kali lihat dia pemuka, lihat dia foto, ternyata dialah penolong kita. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya berdamai dengan semua orang. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan harus berdamai dengan semua orang. 1, 2, 3. Supaya lu jangan bersilih kiri kanan. Harus penuh dengan sukacita. Makanya belajar dari sekarang untuk tidak mengandalkan siapa-siapa, mengandalkan Tuhan. Supaya lu tidak punya masalah. Kalau punya masalah orang lain cepat selesaikan. Supaya kemanapun kamu pergi, dalam situasi dan kondisi sesusah apapun. Mungkin orang yang paling kau benci di rumah yang paling dekat di situ untuk lu minta pertolongan. Kalau dia ada di situ kan aman toh. Karena semua sudah baik-baik saja. Dua hal ini, cinta Tuhan, cinta manusia, dan cinta uang, membuat kamu kehilangan damai sejahtera. 1, 2, 3. Kuat. Kehilangan dan juga sulit dapat damai sejahtera. Karena yang punya damai sejahtera siapa? Kata tadi Yohanes bilang apa? Yang punya damai sejahtera siapa? Bapa. Damai sejahtera ku tinggalkan. Ku di sini besar berarti dia Bapa. Damai sejahtera ku berikan. Bapa yang memberikan berarti dia yang punya. Kalau dia yang punya sumber, dia adalah sumber damai sejahtera. Otomatis ketong harus dekat sama dia. Setuju katakan amin. Kalau you tidak dekat sama dia, bagaimana lu bisa punya damai sejahtera? Kalau lu sudah diandalkan dia, bagaimana lu punya damai sejahtera? Kalau lu tidak haus dan lapar akan dia, bagaimana lu punya damai sejahtera? Kalau lu tidak berjuang menderita untuk bisa hidup bersama dengan dia, tidak bisa punya damai sejahtera. Makanya minggu lalu yang pertama apa? Untuk orang itu memiliki damai sejahtera dia harus apa? Menaklukkan dirinya sendiri. Jadi peperangan terbesar untuk kita memiliki damai sejahtera itu diri kita. Motivasi kita ini mencintai dia, Bapa kita, atau mencintai uang, itu semua dari diri kita. Katakan sebelah kiri ini, diri yang sama ini bisa mencintai Tuhan, bisa juga mencintai mamon. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tetapi kamu akan lebih ke mamon daripada Tuhan. 1, 2, 3. Kenapa saya bilang akan lebih ke mamon? Karena mamon kelihatan bos. Sedangkan Bapa kita tidak kelihatan. Kamu manusia itu normalnya apa? Takut kepada yang bisa kau lihat, bisa kau dengar suara. Bapak lu bisa lihat dia. Kau bisa lihat Allah. Hanya imanmu yang bisa melihat dia. Amin. Makanya banyak orang Kristen tidak takut dan gentar sama dia. Acu tak acu.
Yang penting pelayanan. Sedangkan dia tuh hidup. Dia tuh nyata, ada. Kenapa kita tidak bisa lihat dia? Kenapa kita tidak bisa dengar dia? Dosa terlalu banyak di kita mata. Karena ketika kita yang najis melihat dia yang kudus, mati kita. Itu hukumnya dia. Maka dia bilang, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Hanya orang kudusan yang bisa lihat Allah. Itu ada ayat Alkitabnya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi saudara bisa lihat dia. Itu kenapa? Mata buta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fisik lihat. Rohani saudara bisa lihat. Berarti manusia roh kita buta. Manusia roh kita mati. Manusia roh kita tidak berfungsi. Kasih tahu sebelah kiri kanan, matikan daging baru berfungsi manusia rohnya. 1, 2, 3. Lawan diri kamu. Siapa yang kau cintai? Tidak bisa kau mencintai dua pribadi, dua orang sekaligus. Tidak bisa. Kasih tahu kalau Tuhan, Tuhan. Kalau mamon, cinta mamon. 1, 2, 3. Sekali lagi damai sejahtera yang kita mau terima itu tidak sederhana itu. Bapak kita punya standar. Aku berikan damai sejahteraku kepada kamu. Kamu yang mana? Kamu yang telah memenuhi semua aturan. Kamu yang telah melakukan semua perintah, hukum, ketetapannya Bapa. Jadi apa yang menghalangi ketong untuk tidak melakukan kehendak Bapa? Diri kita sendiri. Apa itu diri kita? Penuh dengan apa? Keinginan kita sendiri. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Belum ditambah dengan hawa nafsu dan birahi. Itu sangat amat menyiksa tubuh kita ini teman-teman. Sangat amat menyiksa. Katakan sebelah kiri kanan. Sangat amat menyiksa. Kenapa? Kamu mau maju, ada yang menghalangi. Kamu mau ketemu Bapa, ada yang menghalangi. Kamu mau bertumbuh, ada yang menghalangi. Kamu mau sungguh-sungguh berjuang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Orang luar. Diri sendiri. Katakan sebelah kiri kanan. Jangan pernah salahkan orang kalau kamu tidak bertumbuh. 1, 2, 3. Coba lihat diri kamu. Seberapa kuat kamu lawan diri kamu. Amin. Kasih tahu. Kunci saya penuh dengan damai sejahtera adalah ketika saya mampu menaklukkan diri saya sendiri. 1, 2, 3. 2 Korintus berapa kemarin? 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Coba baca. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Kamu lihat apa yang menghalangi orang untuk tidak mengenal Bapa? Dirinya sendiri. Diri sendiri itu yang mana? Tidak mau dibentuk. Makanya angku itu bahaya. Keangkuhan, lihat. Kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan yang benar akan Allah. Jadi hati-hati dengan egoisnya kamu. Hati-hati dengan keangkuhannya kamu. Keangkuhan itu, oh ini sebenar, kami paling benar. Yang itu salah. Oh lu tahu saya ajar beta. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sombong, angku, egoistis membuat kamu tidak dapat mengenal Bapamu. 1, 2, 3. Ya, tidak mau dengar saran orang, tidak mau dengar orang punya masukan, tidak mau dengar orang punya ini, sudah mau dengar. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mau sampai kapan? Jadi jangan sombong ya, amin. Sombong membuat kita tidak bisa memiliki damai. Oke. Yang kedua, yaitu berjuang untuk berdamai dengan Allah atau dengan Bapa kita. Yesaya 48 ayat 22 dulu teman-teman. Kita lihat ini keadaan manusia itu sebenarnya seperti apa. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang apa? Atau sabda Bapa atau apa perkataan Bapa bilang apa? Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Oleh karena itu kamu jangan jadi orang fasik. Harus jadi orang yang telah berdamai dengan Bapa. Setuju, katakan amin. Hei, lihat saya. Dia datang menjadi manusia sama seperti Anda. Merangkak ke Golgota dengan penuh penderitaan, darah mengalir, tubuh tercabik-cabik sampai orang tidak anggap dia, menghina dia, buangin ludah, pukul dia, tambah, lempar dengan sendal, segala macam penghinaan yang begitu sangat amat menyakiti hati ini. Tujuannya untuk apa? Mendamaikan diri dia. Buka Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Jadi kalau dia Bapa kita berjuang memperdamaikan dia pun diri, dengan dia punya diri dengan semua orang, kenapa kita tidak berjuang mendamaikan diri kita dengan Bapa? Lihat, baca 2, 3. Dan oleh dialah
Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi. Sesudah kamu lihat, dia berdamai. Salib itu membuat setiap kita didamaikan, kakak. Bukan kita, Bapa memperdamaikan diri dia dengan kita. Artinya dulu dia lihat kita ini apa? Binatang, penuh dengan murka. Tapi salib membuat dia bisa mengampu. Dia memperdamaikan diri dia yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan murka. Semuanya menjadi penuh dengan kerahiman atau belas kasihan. Amin. Lihat baik-baik. Sekarang tugas kita, kan sudah selesai dia urusan. Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, sini. Baik yang ada di sorga sana. Berarti di sorga buat kejahatan juga kah atau buat kesalahan? Dia perdamaikan di sana, dia perdamaikan di sini. Dia perdamaikan dengan semua orang. Semua hal. Lihat. Ia mengadakan pendamaian oleh darah. Berarti dengan Kristus Yesus Tuhan, dengan darahnya. Dia memperdamaikan diri dia dengan semuanya. Ini dia. Sekarang pertanyaannya, kita sekarang yang harus berdamai dengan dia. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau dia sudah berdamai dengan kita, sekarang waktunya kita berdamai dengan siapa? Sudahkah Anda berdamai? Karena Yesaya bilang apa? Tidak ada orang fasik yang memiliki damai sejahtera. Orang fasik itu orang yang tahu yang benar tapi tidak mau hidup di jalan yang benar. Orang fasik itu sudah dengar firman Tuhan setiap Senin, setiap Minggu, setiap ada KKR, KPI, Persekutuan Doa di Bandung lu ikut. Lu pun telinga sudah dengar firman Tuhan di siang dan malam. Tapi lu sudah pernah melakukan satu pun yang diperintahkan. Waduh, lu disebut fasik. Maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan damai sejahtera dalam kehidupan orang fasik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Itu kata Tuhan. Bukan kata saya. Oleh karena itu kamu harus berdamai dengan dia. Harus. Jadi tadi kamu menaklukkan diri kamu. Tujuannya untuk apa? Kamu punya jalan tol untuk bisa berdamai dengan dia. Karena kalau kamu telah mampu menaklukkan kesombongan kamu. Kamu akan bisa mampu merendahkan diri kamu. Dan berdamai dengan Bapa. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bagaimana caranya kita berdamai dengan Bapa? Taklukkan dulu diri kamu. 1, 2, 3. Iya toh, kan Bapak selalu lihat tingkah laku kamu. Jangan sampai dengan mulutmu memuji Bapa, tapi dengan hatimu engkau tidak memuji dia. Jadi hanya dengan mulut saja. Kakak, saya tahu kamu akan punya damai sejahtera kalau kamu mau berjuang. Damai sejahtera itu kekuatan. Nanti minggu depan baru saya jelaskan. Apa untungnya kau punya damai sejahtera. Tapi salah satunya damai sejahtera itu kekuatan powering yang kuat. Luar biasa. Lu mau menghadapi badai kekurangan seperti apapun juga. Kalau lu punya damai, kakak, lu akan menghadapi sekalipun mungkin ada sedikit kekhawatiran, ada sedikit kegelisahan. Tapi damai sejahtera itu mampu menetralisir. Sehingga lu tidak sampai mau berbuat dosa. Lu tidak sampai menyalahkan Tuhan. Lu tidak sampai menyalahkan lu sendiri. Lu tidak sampai menyalahkan bahwa kenapa saya harus ambil ini keputusan untuk ada di ini jalan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Damai sejahtera akan menaklukkan semuanya. Dan akan membuat engkau tetap berdiri dalam panggilannya Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Menaklukkan diri itu pusatnya. Menaklukkan pikiran, menaklukkan perasaan hati. Itu Anda ini pusat, semua pusat kehidupan itu manusia. Jadi kalau manusia berpikir negatif, jadi negatif. Jadi kalau manusianya pikirnya baik, positif, jadi baik. Tergantung di sini ini siapa ini. Dan di sini ini siapa yang kuasai? Dirimu sendiri yang bekerja sama dengan setan atau Bapa? Karena kamu sudah menaklukkan dirimu dan mendamaikan dirimu dengan penciptamu, maka dia yang menguasai kamu. Ayo teman, satu kata, taklukkan dirimu punya efeknya panjang. Kamu terima damai sejahtera, kamu berdamai dengan Bapa, kamu terima double damai sejahtera. Ada amin? PR-nya 2 nih. Taklukkan diri kamu, berdamai dengan penciptamu. Amin. Jadi kalau saya bilang gini, ayo taat sama perintah Tuhan. Kalau lu tidak berdamai dengan penciptamu, maka kamu tidak akan pernah bisa mampu melakukan perintahnya. Tapi kalau kau bisa menaklukkan diri kamu, berdamai dengan Bapamu, kamu sudah bisa melakukan apa yang Tuhan. Sampai sini bisa nangkap? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Yang terakhir, damai sejahtera bukan sekedar
sesuatu emosional yang terlahir dari dalam diri. Bukan emosional, Kak, bukan. Tetapi damai sejahtera itu adalah buah dari kehidupan. Jadi kalau kamu telah berhasil menaklukkan diri kamu, kamu hidup. Dan buah dari hidup itu, damai sejahtera kau punya. Jadi lu mau menghadapi masalah apa, Kakak? Lu bisa tenang, Kak. Lu tidak jadi orang yang khawatir. Lu tidak jadi orang yang gelisah. Kenapa? Ada damai di sini. Orang biar makan kosong, Kak. Kadang garam dan lombok. Campur vicin sedikit. Hidup. Jangan salahkan Tuhan kalau makan kosong. Jangan salahkan Tuhan kalau kamu lagi dalam proses memang tidak ada apa-apa, ya sudah mau ke mana lah. Ya kan, senyum itu manis sekali. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang kamu. 1, 2, 3. Ya. Jadi hati yang gembira bukan minum. Hati yang gembira bukan pergi ke Fatukopa. Hati yang gembira itu bukan kau pergi pinggir pantai. Hati yang gembira bukan lu karaoke dari jam 1 pagi sampai jam 1 pagi. Bukan. Hati yang gembira kalau ketika kau menaklukkan dirimu, kau berdamai dengan penciptamu, damai sejahtera dan sukacita dimiliki oleh kamu. Makanya kamu punya sukacita dalam hidup kamu. Mau sakit juga haleluya, mau tidak punya uang haleluya, mau makan kosong juga dengan ikan telunjuk juga haleluya. Ikan telunjuk, ikan tunjuk. Makanya taklukkan dirimu. Orang mau omong lu apa, tetap lu serupa dan segambar dengan Bapa. Tetap lu cantik, lu yang terbaik. Tak usah takut. Karena kita punya jati dirinya Bapa. Kita diciptakan serupa dengan Dia dan segambar dengan Dia. Jadi kalau orang bully kita, ngomong sama dia, lu bukan bully saya. Lu bully, Dia yang menciptakan saya. Lu berhadapan dengan pencipta yang menciptakan saya. Dia langsung takut karena rohnya pasti langsung ditaklukkan. Jadi itulah Bapa kita, amin. Jadi rubahlah bulian itu dengan berkat buat kita. Jadi kalau orang bully bilang, lu sok-sok cantik. Ya, saya diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta saya yang sempurna. Kenapa? Lu iri sama saya. Jadi serupa dengan dia supaya ketong sama. Dia masih bully lagi. Lu bully bukan saya, lu bully pencipta saya yang menciptakan saya begini gagah ini. Makanya lu suka toh. Tak usah takut, tak usah respon. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu dimulai dari menaklukkan dirimu. Artinya lu bisa menerima lu pun diri apa adanya. Lu bisa menerima lu pun diri sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Lu tak usah jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu yang serupa dan segambar dengan Bapa. Ada amin? Jadi katakan, saya bangga jadi anak Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Mari tundukkan kepala.